mulai perkuliahan dengan slide. Kalau kalian lihat slide-nya sudah saya share semua, gitu ya. Kita akan masuk ke materi pertama. Jadi materinya masih sangat dasar, basic, gitu ya. Jadi mungkin kalian ada yang pernah ambil atau SMK gitu ya, mungkin sudah tahu basic dari jaringan komputer ini gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa sih jaringan, kemudian sedikit sejarah tentang jaringan komputer, kemudian ada LAN, MAN, dan WAN, kemudian kita lihat internet dan topologi jaringan gitu ya. Oke, jadi kita akan masuk dengan pertama pengertian jaringan komputer gitu ya. Kalau kalian baca, saya sudah mencari gitu ya, jaringan komputer. Kalau kalian lihat ada dua menurut ahli gitu ya, menurut beberapa ahli, bahwa apa sih jaringan komputer. Jadi kalau kita lihat jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung. Kemudian menggunakan media tertentu dengan aturan-aturan yang sama. Jadi kalau kita mau membuat sebuah jaringan, gitu ya, kita harus mengumpulkan beberapa komputer, kemudian kita harus mengatur, gitu ya, mengatur beberapa aturan yang berlaku di dalam sebuah jaringan. Jadi dalam hal ini kita akan masuk ke jaringan komputer gitu. Kalau kita lihat Dunning pada 2002 gitu menyatakan bahwa jaringan komputer merupakan kumpulan dari perangkat keras dan lunak di dalam suatu sistem yang memiliki aturan tertentu gitu, untuk aktivitas komunikasinya. Jadi dalam hal ini di dalam jaringan komputer aturan ini menjadi sangat penting gitu ya. Karena aturan ini tentunya akan membatasi gitu ya komunikasi, bagaimana alur komunikasi gitu ya. Nah, aturan-aturan ini yang sebenarnya kita kenal nanti kalau kalian belajar komputer protokol gitu ya. Jadi protokol ini adalah aturan dalam berkomunikasi. Nah, sehingga kalau kalian belajar jaringan komputer, maka kalian akan banyak bertemu dengan protokol jaringan, gitu ya, protokol-protokol jaringan. Nah, protokol inilah sebagai aturan dalam berkomunikasi. Karena kalau kita berkomunikasi secara basic, gitu ya, kita harus punya hal ini, gitu. Kalau kalian lihat di slide selanjutnya, dalam berkomunikasi, ya, komponen utama dalam komunikasi, khususnya komunikasi komputer, gitu ya, maka kita harus memiliki komponen ini. Ada 5 komponen utama dalam komunikasi yang perlu kalian pahami. Kemarin sebenarnya ketika belajar komunikasi data harusnya sudah diperkenalkan gitu ya komponen utama. Jadi ada pengirim, kemudian ada penerima, kemudian ada media transmisinya. Jadi ada pengirim, ada penerima, ada media. Kemudian ada pesan, ya. Ada pesan. Kalau ada pengirim, penerima saja belum komunikasi, harus ada media. Kalau ada 3 belum komunikasi juga, maka harus ada pesan atau informasi apa yang akan dikomunikasikan. Dan yang terakhir kalau kalian lihat di dalam pengirim dan penerima punya protokol, gitu ya. Protokol itu aturan dalam berkomunikasi. Gitu ya. Contoh simpelnya adalah kalau saya dengan kalian, gitu, manusia berkomunikasi, itu juga sebenarnya ada 5 komponen utama dalam komunikasi ini ada, gitu ya. Jadi misalkan saya pengirim, kemudian kalian penerima, gitu ya, komunikasi. Kemudian kita lihat media transmisi atau media pengirimannya. Ya. Kita lihat atmosfer kita sebagai media gitu ya dalam pengiriman. Gitu. Kalau
kita berbicara langsung, kemudian tentunya ada komunikasi, ada pesan, gitu. Dan terakhir ada aturan. Nah, aturan ini salah satunya adalah besar suara, gitu ya. Berapa hertz frekuensi suara, gitu ya. Kemudian kalau nggak salah komunikasi manusia itu menggunakan penerima telinga kita itu di 150 hertz, gitu ya. Minimal 150 hertz untuk komunikasi sehingga kalian bisa mendengar, gitu. Nah, itu protokol. Kemudian protokol lainnya ada bahasa, gitu. Jadi bahasa ini juga penting untuk komunikasi, gitu ya. Jadi ini adalah aturan dalam berkomunikasi. Nah, sama dengan komputer. Komputer juga harus punya protokol yang sama antara pengirim dan penerima. Nah, aturan inilah yang mengontrol sebenarnya bagaimana jalannya komunikasi. Nah, kalau kita lihat sejarah komunikasi itu ada kaitannya dengan sejarah teknologi, gitu ya. Jadi pada abad 18 gitu, itu ditandai dengan munculnya mesin mekanis besar, ya, yang menandai perubahan menjadi revolusi industri, gitu ya. Jadi dari manusia bekerja, gitu ya, kemudian diciptakan mesin-mesin mekanik, gitu ya, mesin-mesin mekanis, maka terjadilah revolusi industri, gitu ya, perkembangan. Termasuk di komputer juga, gitu ya. Pada saat itu alat bantu untuk menghitung, ya, itu oleh Charles Babbage itu dikeluarkan sebuah alat hitung, gitu ya, mekanis besar. Nah, itu juga ditandai, gitu ya, di abad 18. Nah, kemudian pada abad 19 itu muncullah mesin uap atau steam engine. Maka pada saat itu seluruh industri juga berubah menggunakan engine, steam engine, gitu ya, mesin uap, gitu ya, kereta api uap, kemudian mobil uap, gitu ya, dan itu semuanya berubah secara drastis. Nah, pada abad 20 kuncinya adalah ditemukan sebenarnya listrik, gitu ya. Jadi ketika listrik ditemukan, maka mesin uap ditinggalkan, gitu ya. Jadi revolusi industrinya berkembang menjadi penggunaan mesin-mesin elektronik, gitu ya. Jadi ditemukan elektronik, ditemukan listrik, kemudian berkembang perangkat-perangkat elektronik. Nah, maka perkembangannya berubah menjadi elektronik, gitu ya, menggunakan listrik semua, gitu ya. Nah, kalau sekarang revolusi industri yang sekarang, gitu ya, 4.0, gitu ya, itu sama, ditemukan internet, komunikasi internet, maka sekarang kalau kita lihat industri harus berinternet, apalagi kalian tahu sekarang kondisi COVID seperti ini, pandemi, internet merajai, gitu ya. Jadi komunikasi via daring, via internet, gitu ya, itu yang menjadi pemenang sekarang, gitu ya. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan yang tidak memanfaatkan internet pasti akan kalah, gitu. Sama seperti dulu kalau tidak menggunakan mesin uap kalah, tidak menggunakan listrik juga kalah, gitu ya. Jadi itu perkembangan teknologi. Nah, kalau kita lihat di abad 20, gitu ya, berkaitan dengan jaringan, gitu ya, komunikasi terutama, dari dulu, gitu ya, masih komunikasi yang basic untuk perang itu digunakan adalah telegram, gitu ya. Jadi telegram menggunakan kabel, gitu ya, tembaga. Nah, kemudian untuk infrastrukturnya tentu membangun kabel-kabel ini, gitu ya, kabel tembaga. Nah, kemudian biasanya menggunakan pengirimannya adalah push atau sandi-sandi, ya, kode-kode seperti itu. Nah, kemudian jaringan-jaringan Telegram yang sudah terbentuk di dunia ini, gitu ya, dengan luar biasa, akhirnya dicobakan
untuk mengirimkan voice atau suara gitu ya. Nah, akhirnya jaringan-jaringan Telegram ini dulu ditumpangkan juga jaringan telepon. Ya. Jadi di dunia ini ada namanya Public Switch Telephone Network, gitu ya. PSTN, gitu ya. Public Switch Telephone Network. Jadi ini adalah jaringan-jaringan telepon, gitu ya, di seluruh dunia yang sudah terbentuk. Gitu. Jadi kalau kalian tahu dulu Alexander Graham Bell penemu telepon, kemudian 2 universitas melakukan panggilan pertama. Setelah itu dikomersilkan, jadi akhirnya beberapa perusahaan mulai join di dalam jaringan telepon tersebut. Gitu. Nah, akhirnya terbentuklah Public Switch Telephone Network sekarang. Nah, kemudian muncul teknologi radio, ya berubah nih. Sekarang menggunakan radio, akhirnya muncul menggunakan frekuensi seperti sekarang. Gitu ya. Jadi akhirnya satelit-satelit bermunculan, kemudian BTS bermunculan untuk komunikasi. Nah, kalau kita lihat sejarah, nanti kalian bisa lihat sendiri gitu ya, mulai dari batch processing gitu ya, di laboratorium Bell, ini punyanya Bell, Alexander Graham Bell gitu ya, Universitas Harvard, itu memimpin suatu penelitian mengenai pengembangan komputer model 1 pada saat itu. Gitu. Dan pada saat itu komunikasi atau proses yang terjadi di komputer itu menggunakan batch processing, ya. Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan prosesnya beruntun. Artinya komputer pada saat itu prosesnya hanya beruntun, jadi satu-satu, gitu ya, baris ada antrean, jadi tidak bisa multi processing, multi programming. Jadi satu proses sedang dieksekusi, maka proses itu harus ditunggu sampai selesai. Gitu ya. Nah, itu komputer model pertama yang di laboratorium Bell dikembangkan oleh Profesor Aiken, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat komputer bisa mengerjakan banyak program dan pekerjaan dalam sekali waktu. Itu yang akan dikerjakan, memanfaatkan beberapa komputer, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pada tahun 50-an muncullah proses yang kita sebut dengan time sharing system, gitu ya. Ditandai dengan berkembangnya apa yang kita sebut sebagai superkomputer. Jadi pada masa ini muncullah komputer besar atau yang disebut dengan superkomputer, gitu ya. Superkomputer pada saat itu tidak secanggih komputer sekarang, gitu ya. Dikatakan superkomputer kalau kita lihat komputer ukurannya besar sekali dan tentunya daya untuk komputasi, listrik dan lain sebagainya besar, gitu ya. Kalau kalian lihat generasi komputer pertama ada ENIAC, ada EDVAC, gitu ya. Komputer pertama itu ukuran komputer itu satu gedung, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan superkomputer pada saat itu. Nah, pada saat itu muncullah proses yang disebut dengan time sharing system, gitu ya. Jadi komputer tersebut, gitu ya, suatu komputer tersebut itu bisa melayani beberapa terminal atau beberapa jalur, gitu ya. Atau istilahnya disebut dengan distribute processing, gitu ya. Jadi proses terdistribusi. Gitu. Artinya terdistribusi itu begini. Ada satu otak komputer, ada satu komputer, kemudian satu komputer ini ada beberapa terminal yang masuk ke sana. Nah, setiap proses dari setiap jalur-jalur ini atau kita kenal dengan terminal itu akan dilayani, ya, sesuai dengan kedatangannya. Nah, nanti ada algoritma lagi yang bekerja di dalam komputer tersebut. Nah, itu yang disebut dengan time sharing system. Artinya penggunaan komputer itu di sharing, gitu ya, time-nya, waktunya, penggunaan itu yang di sharing, gitu ya. Jadi nanti kalau time sharing system ini muncullah sebenarnya sebuah mekanisme yang kita sebut dengan client server, gitu ya. Jadi ada hostnya, kliennya, kemudian nanti ada satu servernya. Pada saat itulah muncul
di time sharing system ini sebenarnya muncul istilah client server. Ya. Ada kliennya, kemudian ada server, ada server, ya, komputer yang memberikan layanan terhadap banyak klien. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat nih, jaringan komputernya, gitu ya. Jadi sudah terlihat kumpulan-kumpulan komputer yang bisa dilayani oleh satu komputer besar yang kita sebut sebagai superkomputer, gitu ya. Nah, ini adalah time sharing system. Nah, kalau kalian lihat terminal-terminal ini menjadi sebuah klien, gitu ya, di mana satu servernya itu bisa melayani beberapa klien, gitu ya, time sharing. Jalurnya masih tetap satu, tetapi nanti penggunaan komputernya yang diatur, gitu ya. Itu time sharing. Nah, kemudian muncullah distribute processing, gitu ya. Pada tahun 70-an itu berkembang distribute processing untuk proses terdistribusi istilahnya. Itu sebenarnya adalah perkembangan dari time sharing system. Jadi time sharing system pertama muncul, kemudian muncullah istilah distribute computing atau distribute processing, proses terdistribusi. Nah, konsep jaringan komputer ini dibuat karena beban pekerjaan yang mampu ditanggung oleh sebuah komputer menjadi lebih banyak, gitu ya. Jadi pada saat itu komputer tentunya mahal untuk super komputer. Ya. Maka pada saat itu data, gitu ya, yang terdapat di dalam host ataupun server dibagi-bagi secara paralel dengan host lain. Jadi itu konsep awalnya. Kenapa sih muncul distribute processing? Gitu ya. Jadi banyaknya pekerjaan beban karena prosesnya tadi time sharing system, maka komputer itu keperluan komputer menjadi lebih banyak. Maka muncullah konsep bagaimana membagi-bagi, gitu ya, ke pekerjaan ke satu komputer, pekerjaan ke berbagai komputer sebenarnya, bukan satu komputer ya, membagi pekerjaan itu ke berbagai komputer. Karena kalau kita lihat kalau time sharing system kita lihat satu server melayani beberapa klien, gitu ya, satu server melayani beberapa klien, maka beban dari server itu meningkat, gitu ya, beban server itu meningkat. Nah, untuk menangani ini diperlukanlah komputer sebenarnya, gitu. Diperlukan server tambahan, kita sebut dulu namanya superkomputer tambahan. Gitu. Nah, penamaan superkomputer ini tentunya perlu mekanisme bagaimana membagi beban yang satu komputer ini ke komputer lainnya, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan distribute processing, mendistribusikan prosesnya. Jadi setiap server punya tugasnya masing-masing. Nah, ketika ada request satu, maka itu akan didistribusikan ke beberapa komputer untuk penanganan. Nah, itu yang disebut dengan distribute processing, ya. Kalau kalian sekarang sudah merasakan, karena 7 bulan itu sudah ada, kalau kalian sekarang merasakan terdistribusi, gitu ya. Apa contohnya gitu? Nah, sistem yang terdistribusi sekarang, kalau kalian lihat contohnya adalah web, gitu ya. Misalkan kalian mengakses sebuah web, gitu ya. Katakan Facebook, gitu ya. Nah, di Facebook itu tentunya ada banyak komputer di belakangnya, ada banyak server, gitu ya. Dan server ini menjadi satu kesatuan yang biasanya kita sebut server Facebook. Jadi kita menganggap bahwa server Facebook itu adalah ada satu tempat. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di belakangnya itu terdiri dari beberapa super komputer, gitu ya. Nah, contoh distribute lagi, gitu ya. Ketika kalian membangun sebuah web, gitu ya, maka kalian biasanya perlu yang namanya satu server web, gitu ya.
Nah, kemudian kalau web kalian butuh database, maka sebenarnya kalian perlu membangun sebuah server database, gitu ya, server database. Nah, biasanya kalau kalian belajar web, kalian perlu yang namanya XMPP gitu ya. Nah, dalam XMPP itu sebenarnya sudah terkonfigurasi satu komputer kalian menjadi web, satu komputer kalian juga menjadi database gitu ya. Nah, makanya nanti kalau kalian belajar, kalian perlu komunikasi nanti ke server database-nya. Nah, kebetulan kalau distribute kalian lihat, kalian hanya melihat bahwa ya satu komputer kalian yang digunakan karena belajar nih. Tapi kalau kalian implementasi aslinya itu bisa satu komputer untuk server web saja, satu komputer untuk database. Nah, kalau kita lihat distribute ini bekerja di sini. Jadi nanti ketika hanya melayani web saja gitu ya, menampilkan web gitu ya, itu akan masuk ke dalam server webnya. Nah, kalau server database-nya ketika ada proses database gitu ya, query gitu ya. Kalau kalian lihat di dalam coding program menjalankan query, maka query ini akan dilempar sebenarnya ke server database. Nah, ini yang disebut dengan distribute gitu ya. Jadi satu servernya adalah server web, kemudian satu lagi adalah server database. Ini disebut dengan distribute processing gitu ya. Jadi membagi-bagi komputer untuk mengerjakan tugasnya gitu ya. Nah, ini perlu mekanisme dalam pemecahannya. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut sebenarnya. Ada distribute processing, kemudian nanti ada grid computing gitu ya. Nah, itu ada kait-kaitannya semua. Nah, ini kita bisa lihat gitu ya. Jadi distribute processing ini komputer gitu ya, server itu kalau kita lihat terlihat hanya satu gitu ya. Tetapi nanti ini sebagai controller server, kemudian nanti di dalamnya ada beberapa komputer server lainnya. Jadi misalnya ini adalah server web, di sini ada server database. Jadi ketika nanti permintaannya adalah web gitu ya, maka diarahkan ke server webnya. Kemudian nanti permintaan untuk mengeksekusi database gitu ya, melihat isian dari database, maka itu akan dilempar ke dalam server database. Jadi kalau di antara kalian biasa coding, misalkan coding untuk login gitu ya, ada dua hal yang bisa kalian lakukan di login. Kalau kalian hard code-nya di codingannya untuk login itu tidak perlu database, maka di web saja akan bekerja. Tapi ketika perlu database login gitu, melihat isian, nah itu yang akan dilempar gitu ya, sel bintangnya itu gitu ya. Kalau di database ya, query database itu akan dilempar ke dalam server database. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Basic sekali dalam komputasi. Nah, kemudian 72 berkembang yang namanya surat elektronik atau disebut dengan email ya. Nah, kemudian dan muncullah yang disebut dengan ARPANET gitu ya. Advanced Research Protocol Agency gitu ya, network. Jadi muncullah ARPANET dulu, sebuah proyek sebenarnya ARPANET ini untuk komunikasi gitu. Nah, ARPANET ini menjadi cikal bakal sebenarnya internet nanti berkembang gitu ya. Nanti bisa dibaca bagaimana ARPANET awalnya muncul, kemudian ARPANET ini melakukan komunikasi komputer, kemudian akhirnya jadilah dia sebuah jaringan internasional yang disebut dengan international network, kemudian biasa kita sebut dengan internet gitu, pada 73. Nah, tahun 80-an internet ini cikal bakalnya muncul tahun 73, maka distandarkanlah komunikasi ini gitu ya. Maka standar jaringannya menggunakan TCP/IP. Jadi kalau internet itu adalah standar komunikasi TCP/IP gitu ya, dengan protokol yang ada di dalamnya, dengan mekanisme domain gitu ya. Pada 84 muncul sistem domain gitu ya. Dan kemudian pengenalan local area network dan peer to peer. Jadi itu perkembangannya di tahun 80. Jadi
Kenapa sih kok jaringan komputer atau model internet ini distandarkan? Karena pada dulu sebelum distandarkan komunikasinya, jadi setiap komputer atau setiap pabrikan punya mekanisme komunikasi masing-masing. Jadi tidak bisa sekarang gitu ya. Kalau kalian mau berinternet, ya cukup join ke dalam standar komunikasi internet gitu ya. Maka bisa berkomunikasi. Kalau dulu nggak bisa seperti itu ya. Maka muncullah standar ini. Nah, 88 muncullah Internet Relay Chat IRC. Kalau dulu memang terkenal IRC itu sebelum Yahoo Messenger. Maka pada tahun berikutnya pada 90-an muncullah apa yang disebut dengan World Wide Web gitu ya, WWW. Nah, jadi ini sebuah teknologi untuk melihat isi dari internet gitu ya. Jadi melihat isi dari internet maka muncullah sebuah standar yang disebut dengan World Wide Web gitu ya. Nah, ini dikembangkan oleh tim Berners-Lee gitu ya, pada tahun 90-an. Kemudian pada saat itu juga 92 gitu ya, 1 juta komputer terhubung ke internet. Kemudian 2 tahun, kemudian website ya, berbagai domain itu berkembang gitu ya, pesat. Kemudian muncullah dulu sebelum e-commerce kita kenal ada dulu namanya e-retail. Nah, pada tahun 94-an juga muncullah Yahoo dan kita kenal sekarang dengan Yahoo. Dulu setelah itu muncul Yahoo Messenger untuk chat gitu ya. Nah, inilah meluas internet sampai sekarang. Kalau kalian lihat jaringan komputer menjadi mobile network sekarang berkembang. Itu perlu kalian lihat bagaimana sejarah perkembangan komputer gitu. Jadi saya cepat saja menjelaskan sejarah, karena kalau kalian lihat sejarah, sekali lagi sejarah itu berdasarkan dari referensi. Tergantung referensi apa yang kalian baca dalam sejarah. Sehingga silakan dicari-cari. Tetapi secara garis besar kalau kita lihat sejarah jaringan seperti itu. Jadi mulai dari komputer tentu berkembang, kemudian bagaimana komputer pada saat itu muncul dengan batch processing, kemudian muncul distribute, jadi komputasi terdistribusi. Nah, kemudian muncullah ARPANET yang pertama membuat sebuah project gitu ya. Itu dikembangkan oleh DARPA gitu ya. Jadi DARPA itu sebuah departemen pertahanan di Amerika gitu ya. Jadi sekali lagi intinya perkembangannya adalah untuk risetnya adalah untuk keamanan sebenarnya. Nah, pada saat itu komunikasi perang sebenarnya Amerika. Jadi akhirnya muncullah ARPANET ini, dan inilah cikal bakal ARPANET berkembang menjadi internet, dimana distandarkan menggunakan protokol TCP/IP gitu ya, model jaringan TCP/IP yang kita kenal sekarang dengan internet, dan sekarang menjadi sebuah protokol atau mekanisme komunikasi global internet sekarang gitu, dengan perkembangan selanjutnya menjadi komunikasi yang luas gitu ya sekarang. Jadi bahkan sekarang muncul Internet of Things gitu ya. Jadi komunikasi menggunakan internet gitu ya, semua perangkat berkomunikasi ya. Nah, ini jadi sebuah challenge gitu ya, komunikasi global seperti ini. Nah, itu untuk sejarahnya gitu ya, dan ini jenis-jenisnya. Dan ada yang ditanyakan dulu mengenai sejarah tadi dan beberapa pengantar jaringan. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau enggak, saya nanti nanya. Yang ditanyakan? Oke, Enggak, saya kalau sudah enggak, cukup.
Oke, Nggak ada, Pak. ada. Belum, Oke. Pak. Nah, yang selanjutnya adalah nih jenis-jenis jaringan komputer ada LAN, MAN, WAN, dan internet. Saya mau tanya nih ke kalian. Ada yang mau menjelaskan tentang LAN? Silakan, raise hand. Ada. Oke. Iwayan Agus Weda Kusuma Putra. Ada nggak? Iwayan Agus Weda Kusuma Putra. Ada nggak? Nggak ada. Kadek Wahyu Prastika, silakan. LAN adalah sebuah jaringan komputer yang wilayahnya dibilang cukup kecil, misalnya kantor dan sekolah. Tahu kan Wahyu ya? Iya, Pak. Oke, saya sudah tambahkan nilainya. Ada lagi yang mau? LAN, MAN, Desi, Antari, silakan. Masih yang LAN ya, Pak? Mau yang LAN, silakan. Jaringan LAN adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dalam satu areal tertentu, biasanya di dalam gedung atau ruangan yang terhubung menggunakan kabel UTP, Pak. UTP, oke, Desi. Nanti yang nanya, tolong gini ya, on cam ya. Oke, supaya teman yang lain juga bisa melihat lah wajah. Saya juga bisa. Oke, Desi. Oke. Sumerti Mahayuni, silakan. Baik Pak, saya mau menjawab yang Metropolitan Area Network Pak. Oke. Metropolitan Area Network adalah jaringan yang memiliki skala lebih besar dari LAN, tapi masih berada dalam satu kota, misalnya jaringan antar cabang bank dalam skala satu kota besar yang terhubung satu dengan yang lainnya. Begitu Pak. Oke. Mira Lestari. Ya Pak, saya ingin menjawab yang Wide Area Network. Oke. WAN adalah jaringan dari berbagai LAN. Ruang lingkup dari WAN tidak lagi terbatas pada suatu area geografis saja, tetapi dapat melintas batas kota bahkan negara. Sebagai media penghubung antara LAN yang satu dengan LAN yang lainnya, dapat digunakan saluran telepon dan satelit. Oke, Mira. Ayu Putu Kesari, sudah ya? Saya Pak, saya ingin menjelaskan tentang LAN, Local Area Network. Jadi LAN ini sendiri seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya, kumpulan komputer yang saling terhubung, di mana itu berada di area yang tidak begitu luas atau sempit, seperti yang dibilang sama Wahyu, itu dalam satu kantor atau gedung. Jadi LAN ini juga diartikan kumpulan komputer yang masih dalam satu alamat jaringan, begitu. Jadi setahu saya yang saya dapatkan, LAN ini dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu peer to peer dan client server.
yang saya dapatkan peer-to-peer ini sendiri komputer yang dapat bertindak sebagai workstation dan juga server. Sedangkan client server ini satu komputer sebagai klien dan satunya lagi sebagai server, jadi terpisah begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ariana. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang internet, Pak. Sebelum dimulai, tar. Sebelum dimulai, saya kelewatan terus nih. Coba di Ariana bisa on cam kan? Bisa, Kak. Bisa, Pak. Sudah, Kak. Oke, yuk. Ariana. Internet merupakan sebuah jaringan global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Bukan lagi mencangkup wilayah, kota, maupun daerah-daerah pedesaan, melainkan mencakup untuk seluruh dunia, Pak. Itu, seperti itu, Pak. Oke, tahan. Siapa tadi namanya? Mariana? Ariana, Pak. Ariana ya, Kut. Ariana. Oke. Oke, Wiranti, Asyari. Saya Pak. Saya mau menjelaskan tentang ya Pak. Saya tahu. Saya mau menjelaskan tentang perbedaan internet dan intranet. Kalau internet itu merupakan suatu jaringan yang menghubungkan semua komputer di seluruh dunia atau melayani seluruh pengguna di seluruh dunia. Kalau intranet itu lebih ke privat. Jadi dia itu cuma digunakan untuk suatu perusahaan atau kegiatan operasional saja. Oke. Oke, jadi sudah ada beberapa yang berpendapat gitu ya, melihat dari ini sebenarnya dari slide saya juga sebenarnya bisa dilihat lah macam-macam. Jadi ini LAN, MAN, dan WAN gitu ya. Jadi kalau kalian lihat local area network, metropolitan area network, dan wide area network gitu. Kalau dilihat dari perbedaan jelas gitu ya. Jadi kalau kalian lihat bagaimana membuat komunikasi secara lokal, kemudian bagaimana membuat jaringan secara metropolitan. Jadi kalau metropolitan itu satu area kota gitu ya. Kemudian bagaimana kalau yang wide area network itu antar negara gitu ya. Bagaimana melakukan komunikasi antar negara. Nah, kalau kalian lihat LAN, MAN, dan WAN gitu ya. Sebenarnya yang perlu kalian cermati di sini adalah di dalam LAN, MAN, dan WAN itu ada standar teknologi yang digunakan dalam membangunnya, gitu ya. Sehingga kita sebut, oh ini yang MAN, oh ini yang WAN, gitu ya. Nah, contohnya kalau kalian membuat jaringan secara lokal area network, nah biasanya kalian menggunakan komunikasi apa yang kita sebut sebagai Ethernet gitu ya. Jadi, nah apa sih Ethernet? Silakan kalian cari tahu. Nah biasanya Ethernet itu teknologi yang biasa digunakan untuk membangun lokal area network. Nah biasanya ada yang disebut dengan fast Ethernet
gitu ya. Nah, dalam Fast Ethernet itu teknologinya biasanya dalam network interface card kalian atau NIC-nya itu sudah tertanam tuh teknologi untuk komunikasi secara lokal area network gitu ya. Kalau kalian pakai LAN card gitu ya. Nah, LAN card itu atau NIC-nya ada LAN card-nya, local area network card gitu ya. Di dalam komputer kalian atau laptop kalian punya LAN card. Nah, itu sebenarnya komunikasinya secara local area network gitu ya. Jadi card jaringan atau kartu jaringan itu sudah tertanam teknologi untuk local area network gitu ya. Nah, biasanya apa sih local area networknya? Jadi teknologi itu hanya bisa maksimal katakan hanya tidak bisa lebih dari 50 meter gitu ya. Jadi kalau punya kabel lebih dari 50 meter walaupun kalian dalam satu ruangan gitu misalkan, tapi kalian pakai kabelnya yang lebih dari 50 meter ke atas gitu ya, itu Fast Ethernet itu juga tidak maksimal, artinya tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, itu local area network. Jadi ada teknologi-teknologi yang bekerja di dalam. Nah, kalau MAN Metropolitan Area Network itu biasanya ada salah satu standarnya yang mungkin biasa kalian dengar adalah WiMAX gitu ya. Jadi wireless dia yang Metropolitan Area Network ini biasanya sudah menggunakan wireless dalam komunikasi. Kalau kita lihat wire atau kabelnya, ya teknologinya biasanya menggunakan jaringan fiber gitu ya. Nah, kalau kalian lihat teknologi untuk fiber juga berbeda. Nah, contohnya misalkan jaringan kabel IndiHome gitu ya di dalam satu kota. Nah, itu adalah Metropolitan Area Network tuh gitu ya. Jadi dia menggunakan fiber optik sebagai komunikasinya. Nah, itu contohnya Metropolitan Area Network kalau kalian lihat. Nah, jadi dia menggunakan teknologi untuk komunikasi secara kota gitu ya. Ada standar komunikasinya untuk menggunakan Metropolitan Area gitu ya. Ada standarnya. Kalau Wi-Fi itu sebenarnya wireless local area network WLAN gitu. Jadi teknologinya namanya Wi-Fi. Kalau kalian menggunakan Bluetooth gitu ya, itu personal area network gitu ya. Jadi Bluetooth itu personal area network nanti dalam wireless ada WIPAN gitu ya. Nah, itu teknologi yang digunakan untuk membangun area lokal area network gitu ya. Kalau yang metropolitan tadi, kalau yang wide area network itu sudah menggunakan komunikasi secara satelit gitu ya. Nah, standar bagaimana komunikasi secara satelit itu bisa kalian cari gitu ya. Apa sih biasa menggunakan kemudian biasanya komunikasinya menggunakan UHF gitu ya, VHF, very high frequency dan ultra high frequency gitu ya, UHF. Nah, itu contoh untuk yang wide gitu ya. Jadi biasanya satelit itu sudah wide area network dalam komunikasinya gitu ya. Nah, kalau dia pakai yang kabel ya bisa, namun kualitas kabelnya tentunya yang akan berbeda standar komunikasi teknologi. Nah, itu LAN, MAN, dan WAN ya. Jadi kalau selain areanya juga ada standar di setiap jenis-jenis dari jaringan ini. Nah, ini contohnya kalau kita lihat yang local area network. Jadi biasanya untuk belajar jaringan, kalian harus pahami dulu bagaimana local area network. Jadi bagaimana membuat jaringan secara lokal. Itu dulu dipelajari. Jadi kalau secara local area network kalian sudah pahami, baru kalian bisa masuk ke metropolitan area network ataupun ke wide area networknya sendiri. Itu ya. Nah, jadi karena wide area network ini gitu ya menggunakan standar teknologi, tetapi nanti muncul juga ada internet dan intranet gitu ya. Jadi kalau internet dan intranet sebenarnya sama, protokolnya menggunakan internet. Kalau kalian baca di sini gitu ya. Kalau saya lebih condong ke contohnya gitu ya. Nah, di sini ada sejarah internet seperti apa sedikit. Nah, itu
Internet dan intranet, kalau di intranet dilihat adalah versi kecil dari internet. Nah, kalau saya contohkan, misalkan gini, mungkin kalian pernah ikut apa namanya? Kalau kita ikut perwalian gitu ya, kalian ikuti perwalian gitu. Nah, perwalian yang kalau kalian langsungkan dari rumah gitu ya, biasanya mungkin kalian belum pernah nih datang ke kampus untuk perwalian gitu ya. Nah, kalau sebelumnya gitu ya, karena sebelum-sebelumnya itu perwalian biasanya dilangsungkan di kampus. Ada yang melangsungkan di kampus, ada yang melangsungkan di rumah gitu. Nah, kalau yang di rumah itu tentunya internet gitu ya. Jadi memanfaatkan jaringan internet. Nah, tetapi kalau misalkan di kampus gitu ya, perwalian di kampus dengan aksesnya tetap juga web, tetapi diberikan IP lokal di intern atau untuk internet atau untuk di kampus saja. Nah, itu disebut dengan intranet ya. Nah, itu contohnya kalau internet dan intranet gitu. Kalau merasakan sebenarnya kalau secara tampilan atau ketika kalian akses sama saja, tetapi dilihat dari teknologinya di belakang yang bekerja. Kalau menggunakan IP address, nanti kalian akan belajar IP address yang public gitu ya, maka menjadi internet. Tapi kalau kalian menggunakan IP address yang lokal gitu ya, local IP address gitu ya, yang private IP gitu ya istilahnya. Apa sih private IP? Nanti kita pelajari gitu ya. Kalau kalian penasaran sih harusnya sekarang mencari apa private IP atau yang public IP gitu ya. Nah, jadi bisa di search sekarang gitu ya. Nah, jadi private IP ketika penggunaan kalian yang gunakan adalah private IP, maka bisa jadi ya pasti sebenarnya bisa jadi itu adalah intranet ya. Jadi hanya untuk lingkungan kecil saja. Nah, itu yang disebut dengan intranet, internet dan intranet gitu ya. Nah, ini adalah kalau kalian lihat standar-standarnya termasuk sebenarnya kalau mau local area wide area network itu biasanya menggunakan public switch telepon network itu jaringan telepon internasional. Nah, itu standarnya menggunakan wide area network gitu ya. Kemudian kalau yang BTS gitu ya, itu juga standar untuk metropolitan area network gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut standar di dalam LAN, MAN, dan WAN bekerja gitu ya. Oke, kita lanjutkan terakhir sampai jam berapa? Oke, kita akan lanjutkan yang terakhir. Di sebenarnya slide-nya sudah saya share ya, jadi kalian bisa baca juga di sana. Oke, ada yang mau membahas ini? Silakan. Topologi, bus ring, star tree atau mesh. Kembali saya buka, silakan raise hand. Ada yang mau, silakan. Komang Sujana, Putra, hadir. Hadir, Pak. Oke.
Yuk, topologi bus. Apa topologi bus? Sujana. Saya ingin menjelaskan tentang topologi bus, Pak. Ya, yuk silakan. Topologi bus adalah sebuah topologi yang media transmisinya menggunakan kabel tunggal atau kabel pusat ke tempat yang menghubungkan klien dan server, Pak. Itu aja. Sudah, Pak. Oke. Yang lainnya? Ada lagi mau? Topologi ring. Ada yang angkatannya? Ada. Enggak, saya panggil. Kadek Ari Utama. Ada, Pak. Yuk. Saya lupa lagi on cam. Ayo Kadek Ari Utama. Yuk, silakan. Topologi ring. Ring, ya. Ya, Pak. Topologi ring semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Keuntungan dari topologi ring ini tidak terjadi tabrakan data. Satu node boleh mengirim data pada satu waktu. Kelemahannya, setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengolah informasi yang dilewatkan dalam jaringan. Bila terjadi gangguan di suatu noda, maka seluruh jaringan akan terganggu. Begitu, Pak. Oke. Topologi tadi ring, kemudian sekarang topologi star. Saya panggil Ririn Sulistiorini. Hadir Ririn. Hadir, Pak. Topologi star atau bintang adalah dalam konfigurasinya setiap node terhubung ke perangkat jaringan pusat seperti komputer, switch, dan hub. Kelebihannya, jika satu komputer di jaringan mati, sisa jaringan tetap berfungsi normal. Kelemahannya, perangkat jaringan pusat menentukan kinerja dan jumlah node yang dapat ditangani jaringan. Coba. Oke. Sudah. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Arya Agastya ya. Agastya. Ya Pak, hadir. Yuk. Untuk topologi tree adalah penggabungan dari antara topologi star dan topologi bus, Pak, yang menghubungkan satu komputer dengan satu komputer lainnya dalam satu jaringan yang berpusat pada sebuah komputer pusat, Pak. Oke. Terakhir, Yuyun Arisya. Iya Pak, saya akan menjelaskan topologi mesh. Jadi topologi mesh ini adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah topologi mesh ini suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana suatu
di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Seperti itu, Pak. Sudah ya? Oke, jadi tadi sudah, kalau kalian lihat topologi gitu ya, jaringan komputer, ini sebenarnya ada kaitannya dengan topologi untuk komunikasi di komputer gitu ya. Jadi hampir nanti kalian akan biasa ketemu nih. Mungkin sekarang kalian baru dengar gitu ya, tetapi mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah biasa mendengar ada bus gitu ya. Bahkan kalau kalian biasa menggunakan USB gitu ya, Universal Serial Bus gitu ya, itu sebenarnya kepanjangan dari Universal Serial Bus. Itu ada kata busnya di dalam USB tersebut gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya di dalam komputer komunikasinya, kalau kalian belajar organisasi komputer, di dalamnya juga ada untuk berkomunikasi antar perangkat elektronik, di dalamnya itu juga menggunakan bus dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau kalian lihat bus gitu ya, topologi bus, di dalam bus itu nanti ada satu jalur utama gitu ya. Jadi bus itu kayak jalan raya lah, ada jalur utama, kemudian jalur itu nanti dimasuki oleh beberapa perangkat yang masuk ke dalamnya. Itu adalah bus, sistem bus. Nah, kelemahannya, jadi kalau ada satu jalur utamanya terputus, maka komunikasi tentunya akan bermasalah gitu ya, jalur utamanya. Jadi komputer lain akan bermasalah. Nah, sama dengan topologi ring juga sebenarnya. Kalau bus mungkin ada satu ke yang lain, tetapi kalau kita lihat topologi ring itu melingkar gitu ya. Artinya nanti satu komputer itu ke komputer yang lainnya. Nah, ini komunikasinya akan melingkar. Kalau kalian lihat, bisa dilihat kursor saya ya gitu ya, di gambar di ring, itu komunikasinya adalah diatur gitu ya. Misalkan nih, komunikasi untuk ring itu dalam satu komputer itu akan punya dua jalur, yaitu jalur masuk dan jalur keluar. Nah, jalur masuknya itu misalkan lewat kiri, jalur keluarnya itu lewat kanan. Berarti nanti dia kanan, penerimanya di sini. Ini akan sama nih, komputer ini terima di kiri, keluar ke kanan. Menerima di komputer sini juga sama, keluar kiri, menerimanya dari kiri, dari kanannya temannya, kemudian di tangan mereka di kiri ke kanan. Nah, terus seperti itu akan memutar. Artinya, kalau komputer sini mau ngirim ke sini, itu tidak langsung ke sebelahnya, maka dia harus melalui proses ke temannya di kanannya, ke temannya di kanannya, terus muter seperti itu. Nah, itu adalah topologi ring gitu ya. Nah, jadi mekanismenya seperti itu nih dalam topologi ring. Jadi tidak bisa kalau ngirim misalkan dari komputer ini, komputer sini mau ngirim ke sini, itu nggak bisa langsung. Kalau kita sudah setting, dia muternya kemana, maka dia harus muter seperti ini sampai menuju ke situ. Artinya setiap komputer itu sebenarnya akan mendapatkan data yang sama ketika mengirimkan data. Apa keuntungannya? Ini tidak adanya tabrakan data, karena jalurnya sudah jelas dia muternya kemana. Maka tabrakan data itu tidak ada dalam topologi ring, karena sudah diatur seperti itu ya. Dan setiap komputer itu menerima dan keluarnya beda satu-satu gitu ya. Nah, itu topologi ring. Kalau star, nah star ini paling banyak digunakan ya. Biasanya menggunakan alat pengonsentrasi gitu ya. Sebuah alat pengonsentrasi dalam jaringan, bisa hub atau switch. Nah, jadi kalau kalian lihat ciri dari topologi star, sebenarnya kalau dia menggunakan hub ataupun menggunakan switch, nah itu sudah otomatis kita bisa katakan topologinya menjadi star gitu ya. Ini kalau di sini kan memang dibuatnya sebagus seperti ini, tapi sebenarnya enggak seperti itu juga.
Nah, kalau tree penggabungan antara topologi bus dan topologi star. Gitu. Jalur utamanya ada, kemudian nanti keluarnya melalui perangkat konsentrasi gitu ya, hub atau switch, kemudian keluar lagi. Nah, itu tree. Nah, kalau mesh nih, mesh ini sebenarnya topologi yang digunakan untuk memastikan jaringan itu tetap berkomunikasi dengan baik. Karena gini, ini satu komputer, kalau temennya 4, maka dia punya jalur khusus 4. Gitu ya. Artinya kalau putus 1 masih bisa melalui jalur yang lain, putus 1 masih bisa jalur yang lain, putus 3 masih bisa, gitu. Putus 2 masih bisa. Nah, itu keuntungan dari topologi mesh, gitu ya. Nah, itu untuk sedikit tambahan untuk topologi, jadi kalian nanti bisa explore lagi gitu ya, walaupun barusan mungkin agak terkejut-kejut gitu ya, dipanggil gitu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil saya nunggu pertanyaan, saya sedang mendownload dan listnya dulu. Oke. Kalau sudah tidak ada. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Siapa nih? Kesari, Pak. Oke. Gimana, Sari? Topologi ini hanya bisa dipakai untuk di LAN aja, Pak, atau bisa untuk yang lainnya juga, Pak? Oke. Sari. Untuk topologi ini bisa digunakan di seluruh sebenarnya jenis jaringan gitu ya, LAN, MAN ataupun WAN. Tetapi kalau kita lihat dari topologi gitu ya, kita akan sesuaikan melihat lagi gitu ya. Misalkan untuk topologi bus itu bisa terimplementasi di LAN ataupun di WAN gitu ya. Kalau kita wide area network nanti pasti berkembangnya biasanya nanti ya penggunaannya langsung ke topologi tree gitu ya. Jadi kalau topologi tree kan satu jalur nih, misalkan kita buat sebuah jalur nih, jalur komunikasi dari Bali sampai ke Jakarta gitu ya, dengan satu jalur utama. Nah, di setiap kota yang keluar itu akan keluar nih dengan tree seperti ini. Nah, itu implementasinya nanti gitu ya. Jadi topologi ini tidak mesti harus menggunakan pada LAN, MAN atau WAN gitu ya. Karena topologi ini kita harus melihat bagaimana bentuk ya yang cocok dalam komunikasi yang terjadi. Gitu. Misalkan untuk local area network nih, gitu ya. Kalau di lab, gitu. Nah, kita mau pakai topologi apa nih? Nah, kita sesuaikan. Bisa nggak pakai ring? Bisa jadi. Nah, tapi apa kelemahan ring? Apakah ring akan maksimal digunakan untuk komunikasi di laboratorium, gitu ya? Ada nih topologi lain namanya star, gitu. Nah, cocok nggak star digunakan? Nah, dari pertimbangan-pertimbangan ini, ternyata topologi star yang paling baik digunakan misalkan, sehingga terimplementasilah topologi star di dalam penggunaan lab gitu misalkan. Itu penggunaan topologi ring dan topologi ini gitu. Tidak mesti harus digunakan, tidak terbatas penggunaannya di jenis jaringan lainnya ya. Sehari ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Langsung aja. Halo Pak, mohon maaf mengganggu. Tadi teman saya Agus Medakusuma katanya gangguan sinyal Pak. Ya,
Oke. Ya itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada yang lain ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan ini, gitu ya. Sudah sekitar 1 jam. Nanti kita ketemu sepertinya 2 minggu lagi, gitu ya. Karena minggu depan itu masih suasana libur, nyepi. Yang nyepinya hari Minggu. Jadi nanti dipantau saja e-learningnya. Jadi mungkin saya akan berikan tugas di e-learning untuk minggu depan, gitu ya. Karena masih dalam kondisi nyepi, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai di sini. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak.